Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Wa thumma qala Allah ta'ala aidan fi siratil ukhra walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Sadaqallahul aliyyul azim. Fasma'u aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatul asya tahbitul a'mal. Al-awwal al-istighalu bi ayubil khalqi wa qaswatun qalbi wa hubbud dunya wa qilatun haya wa tulul amal. Al-akhir az-zalimu la yantahi. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para nenek mama, para alim ulama, para tokoh masyarakat, orang Sumando, teristimewa generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah kelak menjadi harapan orang tua kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dikisahkan pada suatu ketika terjadi dialog antara murid dengan seorang guru, di mana ketika itu bertanya seorang murid kepada guru ini, "Wahai guruku, kenapa setiap bulan Ramadan itu pasca selesai melaksanakan bulan suci Ramadan itu
Kita banyak lupa terhadap nostalgia yang selalu menempa diri kita ini terhadap hal-hal yang sifatnya tarbawiyah. Kenapa wahai guru? Banyak ketika itu orang sadar selama bulan suci Ramadan itu kita selalu dipenuhi hari-hari kita dengan berbuat baik, melakukan amalan-amalan yang baik. Tetapi ketika Ramadan selesai, Ramadan pergi, masjid pun banyak tinggal. Kenapa wahai guru? Kemudian sang guru menjawab, singkat ceritanya, ia ingat tentang sebuah hadis baginda Rasulullah. Wahai muridku, perlu kita ketahui itulah hidup. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini mari sama-sama kita minta ampun kepada Allah atas semua khilaf kata, dosa-dosa baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena yang namanya manusia nggak ada yang nggak berdosa. Jadi sungguh manusia hamba yang sombong yang nggak pernah mau taubat, yang nggak pernah mau mengucapkan istighfar. Apalagi mengaku dirinya nggak pernah salah. Ini hamba Allah yang paling sombong. Fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Ini yang termasuk hamba Allah yang paling sombong. Nah, pada hari ini kaum muslimin rahimakumullah, sepanjang penyampaian tadi minta maaf kita kepada sesama, andai kata yang tidak terletakkan pada tempatnya atau kata-kata yang tidak tepat nanti. Berdasarkan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, kemudian ada surat Ad-Duha tadi. Insyaallah akan kita jadikan sebagai bahan landasan khutbah kita di kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dialog yang terjadi antara murid dengan guru inilah nanti yang insyaallah akan kita bentang. Yang akan kita coba mengulang-ulang kaji namanya. Bak tua orang tua wak menyampaikan kok pas jalan yu acuk karena ditampuh. Nan pas kaji ko ba hafal kaji ko ba tentu yu karena diulang. Sungguh pun pada Jumat-Jumat yang lampau para khatib yang lain sudah pernah menyampaikan, tapi tidak ada salahnya kita untuk mengulang. Bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum kita mencoba apa yang disampaikan oleh seorang guru tadi terhadap muridnya, kita merujuk kepada firman Allah surat Duha tadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah meyakinkan pada setiap kita yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada malaikat yang selalu ada dimanapun kita berada, yang mengaku iman kepada baginda Rasulullah, bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih langgeng, jauh lebih abadi dibanding dengan kehidupan yang ada di dunia. Lantas kaum muslimin rahimakumullah, kita coba buka kembali. Tapi kenapa kita banyak larut dengan keadaan dunia? Terjadi suatu perselisihan bahkan sampai putus hubungan silaturahmi. Nauzubillah. Ada sedikit yang tergantung atau yang tersenggol perasaan kita, tidak mau tegur sapa. Padahal Islam mengajar kita jangan putuskan silaturahmi. Lebih dari 3, hadis Nabi mengatakan lebih dari 3 hari aja tidak bersapuan, ala rusak gitu. Dunia. Apalagi dengan pengaruh-pengaruh setan ini kaum muslimin rahimakumullah, kita sering sampaikan di atas mimbar ini. Setan itu nggak pandang bulu. Dia nggak pernah lupa, dia nggak pernah lalai menggoda yang namanya kita selaku beriman kepada Allah, yang selalu ingin mencari yang namanya maghfirah Allah. Dia nggak pernah lupa. Dia nggak pernah ngantuk, malah kita yang sering ngantuk. Dia nggak pernah lapar. Itulah setan. Makanya beberapa kali begitu banyak Allah tulis dalam firman-Nya dalam Al-Quran, innahu. Kalau dalam kajian bahasa Arab, hu itu domirnya kepada setan. Lakum, untuk kalian, untuk kita, aduwwum mubin, musuh awak yang nyata. Untuk mencari kemewahan di dunia, setan punya cara coba.
Serupa yang kita gambarkan tadi, tidak basah puan, setan punya karaju. Yang benar bisa jadi salah, yang salah naik grafiknya jadi benar. Nah, inilah kerjanya dia. Kaum muslimin rahimakumullah, singkat cerita, apa kata guru kepada murid tadi? Wahai muridku, simak baik-baik katanya. Sittatul asya. Ada 6 macam bantuannya, maka nanti amalan-amal yang sudah engkau tumpuk-tumpukkan pada syahrul siam, pengorbanan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, apalagi suasana COVID-19 ya, apalagi suasana COVID, bermacam pengorbanan kita. Di satu sisi awak dituntut batin, awak disuruh ibadah, tapi pemerintah kece dihimbau kita agar tidak melakukan secara berjamaah salat berjamaah di masjid. Nah, ini bersimpang siur nih kaum muslimin rahimakumullah. Tentu dalam hal ini kita selaku umat Islam yang tak lepas dari keilmuan, dalami kembali surat An-Nisa tadi. Betul, kita disuruh atiullah wa atiur rasul, tapi di belakang ayatnya apa? Kita diminta kembalikan kepada Allah. Selesaikan dengan akal sehat kita. Tidak gunjiang-gunjiang ada pemerintah penakut banaiko segala macam, tidak usah. Kembalikan kepada diri kita. Kita mau ibadah, namun kita ikuti anjuran dinas kesehatan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita tinggal. Jadi guru tadi menyampaikan kepada muridnya, sittatul asya, ada 6 hal nanti yang akan menghilangkan, mengikis amal ibadah yang sudah kau tumpuk-tumpuk di bulan Ramadan itu. Yang pertama, al-istighalu bi'ayubil khalqi. Rasul sampaikan, orang yang akan terkikis amal ibadahnya, yang sering lupa, yang hanya memperturutkan hawa nafsunya, pertama adalah suka mengorek-ngorek atau mencari aib orang lain. Makanya Bapak kaum muslimin, kita sampaikan tadi, walaupun di dalam suasana Ramadan kemarin pikiran kita ngambang, pikiran kita bercabang dua, kembalikan kepada niat kita, kembalikan kepada batin kita, dengan catatan kita tetap ibadah kepada Allah tanpa karena yang lain, bukan takut karena siapa. Masih ada usaha. Yang kita takutkan, ada himbauan dari pemerintah untuk tidak ikut sholat. Iya, nyoba di rumah sih. Indah semayang malah. Itu yang paling laknat manusia. Merugi. Fahuwa, yang termasuk hamba Allah yang merugi tadi yaitu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, wa qaswatun qalbi. Apalagi yang akan merusak, yang akan dikikis amal ibadah kita itu nanti kaum muslimin adalah orang yang kesat hati, tidak mau menerima kebenaran. Apalagi apabila ketika ada diskusi, dia maunya menang sendiri aja, tidak mau mendengarkan kebenaran, menangnya sendiri saja. Wa qaswatun qalbi, kesat hati. Kemudian hubbud dunya. Nah, inilah yang dimaksud firman Allah tadi, hubbud dunya, orang yang terlalu cinta, terlalu berlebihan terhadap dunianya. Dia pergi pagi, pulang patang peras, keringat banting tulang, hayalah sholah, kata muazin di masjid, ya tinggal. Enggak tahu dianya bahwa nyasanya hidup ini akan berakhir. Hidup ini akan berakhir. Sama seperti tikar yang kita bentang, yang kita dudukin ini Bapak kaum muslimin. Mulai dari sana sampai ke ujung sana. Habis. Nggak ada lagi tambahannya. Kalau udah ditambahan, lain lagi pasalnya. Kemudian ada yang keempat, waqilatun haya. Lantaran kita selalu memperturutkan hawa nafsu, tanpa memfilteri jiwa ini, tanpa mendengarkan kata-kata hati nurani kita, akhirnya hilang rasa malu. Hilang rasa malu, makanya gentayangan sekali maksiat di mana-mana. Orang sudah azan, dia masih juga bermaksiat. Orang sudah azan, tidak tahu lagi entah mau kemana dia setelah ini. Yang penting dia happy dengan dunianya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, watulul amal. Orang yang selalu panjang angan-angan. Dia selalu menganggap dirinya ini langgeng.
Semuanya itu akan kif, tapi dia nggak pernah sadar. Kemudian yang terakhir az-zalimu la yantahi. Artinya orang yang selalu tak putus-putusnya dengan maksiat. Bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-afu, mohon maaf. Yang keenam ini kita sampaikan adalah pesan baginda Rasulullah tanpa kita menuju satu objek atau kelompok, tidak. Untuk ke depan kita jadikan sebuah pandangan. Ke dalam mari sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kita terhindar dari 6 perkara ini. Untuk itu Bapak Saudara kaum muslimin rahimakumullah, agar pengorbanan kita selama bulan suci Ramadan tetap terjaga sampai hendaknya Ramadan yang akan datang, bahkan hayat di kandung badan terjaga hendaknya. Mari 6 perkara ini kita perhatikan kembali. Apa tadi? Al-istighal bil khalqi. Yang pertama, kita tidak usah urusi orang lain, tapi lihat diri kita. Kecil orang tua awak kok tungau di sebarang lawik tampak, tapi gajah di pelupuk mata nak tampak. Aku hati-hati ya. Yang kedua lai, kasihnya hati. Bermusyawarahlah kita, tidak apa-apa. Tapi dinasihati orang, diberikan masukan, bahkan khatib pun juga tidak apa-apa. Itu malah lebih baik daripada hal yang tidak ada sama sekali. Kemudian hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Tidak usah berlebih-lebihan. Semuanya akan kif, semuanya akan tamat, semuanya akan berakhir. Waqilatun haya, hilangnya rasa malu. Kemudian watulul amal yang kelima, selalu panjang angan-angan, ingin membangun, ingin dapatkan ini, ingin itu segala macam, sehingga lupa dengan introspeksi dirinya. Yang terakhir az-zalimu la yantahi, maksiat yang enggak pernah hentinya. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, dengan 6 perkara ini kita sadar bahwasanya kebutuhan akhirat lebih banyak daripada ini, lebih panjang daripada kebutuhan dunia, dan sehingga ini bisa kita jadikan sebagai bahan tabungan kita untuk akhirat kita nantinya. Banyak maaf, aku qawli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.